Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang akan membawa Islam ini di tengah keluarga, di tengah kehidupan manusia secara nyata, kita harus siap menerima watak manusia menerima kita. Tidak pernah sepi. Nah, seperti ini, qalu tatayyarna bikum. Ada saja di antara kita umat ini menghadapi dengan beranggapan kita ini membawa sial. Membawa sial. Apakah dianggap pemecah belah? Dianggap menyebabkan rusaknya kebiasaan nenek moyang kita karena kita hadir. Nah, ini sudah watak ini, jadi kita harus siapkan diri. Itu menyampaikan kebenaran, wataknya orang menerima kebenaran, pasti ada yang menolak, pasti ada menolak. Tidak akan pernah kita puaskan semua orang. Qalu tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Ini bahkan umat yang dihadapi oleh para nabi dan penyuruh dakwah ini akan mereka menyuruh berhenti. Oh, pindah, kau berhenti. Jangan bawa seperti itu. Kalau tidak mau berhenti, lanarjumannakum, saya akan rajam kau, lempari batu. Wala yamassannakum minna azabun alim. Saya akan bersama, ya, mereka akan berjamaah, mereka akan bersatu dalam mengusir para dai tersebut, para pembela kebenaran tersebut. Ya, itu bukan hal baru ya sekalian, sehingga kita siapkan mental. Jangan mental cengen baru ditolak oleh satu orang, dua orang lalu berhenti berdakwah. Sudah mau berhenti dari sunnah, minggir dari jalan al-haq ini. Itu bukan sunnatullah melewati jalan kebenaran. Dan surah Yasin ini mengajari kita watak para nabi gimana dengan umatnya. Selalu saja ada jawabannya yang disampaikan itu insyaallah. Sehingga periode tatayur itu dari nabi ke nabi, umatnya pasti punya penyakit yang sama. Penyakit tatayur, yakni menganggap sial karena sesuatu. Menganggap nabinya itu membawa sial, ya. Sehingga penyakit lama ini harus menjadi bagian dari akidah kita untuk diobati. Ya, diobati penyakit ini. Jangan menganggap itu sial, tatayur. Itu penyakit lama yang mesti kita obati. Ya, di surah Yasin diajari kita akidah bagaimana berhadapan dengan kaum tatayur. Ya, sehingga kita tidak boleh masuk dalam perangkap mereka. Ya. Nah, ini doanya. Kita dibekali doa untuk berhadapan dengan tatayur. Kalau an Abdullah ibni Amr qala Rasulullah SAW, man radatu tiara min hajah, siapa yang menunda hajatnya, yang menunda hajatnya karena adanya tatayur, perasaan dalam dirinya, maka ada asyrak, maka sungguh dia telah syirik. Ya, menunda pengantin, menunda masuk rumah, menunda hajatan-hajatan. Yang di sini sebutkan min hajatin dalam bentuk fi'il nakira, isim nakira, karena ini menunjukkan ayat hajat apapun yang tidak bisa secara logika tapi diyakini ayat itu adalah namanya at-tiyarah. Itu sudah masuk dalam tatayur. Ya, ini dan Nabi mengatakan faqad asyrak, itu jatuh dalam wilayah kesyirikan. Bagaimana penghapusnya dosa syirik ini? Ya, bagaimana menghilangkan ini? Tatayur, yakni Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ini satu
doa yang bagus kita baca. Allahumma la khaira illa khairuka. Tidak akan ada kebaikan kecuali kebaikan yang bersumber dari Engkau. Dan kita harus yakini ya, sandar sama Allah, makhluk tidak bisa mendatangkan kebaikan. Biar jin manusia berkumpul untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, kalau itu tidak diizinkan oleh Allah, tidak akan terjadi. Jadi la khaira illa khairuka. Tidak ada kebaikan akan turun pada diri kita sekalian kecuali izinnya Allah. Maka lihatlah makhluk itu, dengan makhluk itu tidak berdaya, tidak bisa bikin apa-apa. Ya, wala tayra illa tayruka, dan tidak ada juga bisa memberikan mudarat kepada kita dalam bentuk tayr, ya, kecuali Engkau juga. Wala ilaha gairuk, dan tidak ada ilah tempat kami bersandar ini kecuali kepada Engkau. Itu ya sekalian doanya kalau kita was-was, ada perasaan was-was, ya, jangan begini, jangan begini, mantapkan keyakinan kita, ya, mantapkan akidah kita, tempat kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak datang kebaikan kecuali izinnya, tidak datang keburukan juga kecuali izinnya. Maka insyaallah yang kuat keyakinan ini, ya, tidak akan gampang dia masuk pada wilayah tatayul, insyaallah. Di riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan ini. Ya. Ini penyakit lama karena ini penyakitnya Fir'aun. Jadi sejak umat Fir'aun sudah ada ini. Jadi kaumnya Fir'aun yang 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada itu. Fa iza ja'atuhumul hasanah, atau kalau datang kebaikan di tengah umat, apa dia bilang? Qalu lana hazihi. Nah, ini kebaikan ini dari kita, untuk kita ini kalau kebaikan. Wa in tusibuhum saya, kalau datang keburukan menimpa mereka, apa dia bilang? Ya, ya tatayyaru, ya, tayyaru, ya, Nabi Musa. Ini sial, kejahatan, kejelekan itu datangnya dengan Nabi Musa. Ya, coba lihat kejinya tuduhan ini. Dan kalau kita baca ayat sekalian ini, itu kan cuma satu contoh saja, satu kasus. Kaumnya Nabi Musa ini, kaumnya Nabi Musa di zamannya Fir'aun sudah begini. Kalau kebaikan, ini dari kita. Kalau kejahatan, kalau kejelekan, apa dibilang? Dari Nabi Musa ini. Posisi Fir'aun dengan Musa itu kan tidak pernah habis, Pak. Cuma ganti person saja. Ya, Fir'aun itu watak, bukan sebenarnya orang, Pak. Artinya apa? Watak Fir'aun tidak pernah habis, tidak pernah habis. Demikian juga orang yang berakidah seperti Nabi Musa juga tidak pernah habis. Karena itu diikuti di sini wa mamau, dan orang yang bersama dengan dia. Ya, begitu juga keyakinannya. Ala innama ta'iruhum illallah, ya, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Mereka ini keyakinan yang salah sekali, keyakinan mereka bahwa selalu menuduh bahwa datangnya sel ini seolah-olah datangnya dari Nabi Musa beserta dengan kaumnya. Ya. Ini cuma remedial materi kita, sebab mentadabburi ayat itu saya ingat Imam Al-Muzani, ini murid Imam Syafi'i, itu 500 kali membaca kitab Al-Um. Setiap dia membaca, dia menemukan kesegaran. Bayangkan 500 kali Al-Um yang tebalnya sekian ribu halaman, bisa diulangi. Jadi mentadabburi ayat itu sekali, kata Abdullah bin Mas'ud, jangan kau berhenti sebelum kau dapat informasi dari situ. Jangan kau pindah dari satu ayat, jangan kau pindah ke ayat berikutnya, kecuali Allah sudah bukakan dadamu untuk menerima ayat itu. Ditolong, kenapa diulang lagi? Ya diulang lagi. Kemak dahlan
guru yang kami banyak ambil cara beliau beramal, cara beliau berdakwah. Apa kata beliau? Ketika dia membahas surah Al-Maun terus ditanya oleh muridnya, Ustaz, Pak Kiai, kenapa surah Al-Maun terus? Dia tanya, bilang, kau sudah hafal? Sudah. Kau sudah amalkan? Sudah. Bagaimana kau amalmu? Kami sudah baca dalam salat lahir, salat ini, salat sunnah ini. Apa kata beliau? Kau sudah amalkan? Sudah. Sudah berapa anak yatim kau santuni? Sudah berapa anak yatim kau pelihara? Belum ada ya Pak Kiai. Lanjut lagi.